prediabetes ini terjadi, sebenarnya fase ini tuh masih mungkin sekali untuk disembuhkan untuk tidak menjadi diabetes. Karena kalau udah dibiarkan, udah menjadi diabetes, maka itu akan lebih sulit untuk dikendalikan. Halo teman sehat, kami hadir menemui Anda dalam sebuah program yang membahas berbagai masalah di sekitar kita. Obrolan santai namun syarat manfaat ini bertujuan untuk berbagi pemikiran, informasi, dan solusi di bidang pendidikan, kebencanaan, dan kesehatan. Inilah podcast Galaxy Healthy, produksi Galaxy Space bersama saya, Dr. Nia. Teman sehat, bulan puasa Ramadan pasti bulan yang berkesan buat semua orang. Pasti semua dari kita ingin sekali melakukan ibadah sebaik-baiknya, terutama dalam hal berpuasa. Tapi pada kenyataannya, beberapa orang di sekitar kita ternyata punya penyakit kronis yang masih kita pertanyakan boleh nggak sih akhirnya berpuasa atau tidak. Salah satunya adalah penderita diabetes. Nah, pada hari ini kita akan membahas dengan topik penderita diabetes, bolehkah berpuasa? Oke, baik. Teman-teman, untuk saat ini ya, yang menjadi tren perkembangan saat pandemi luar biasa ya. Banyak beberapa penyakit kronis itu tumbuh dengan sangat signifikan. Kalaupun sebelum pandemi ini sendiri, karena bergesernya pola gaya hidupnya masyarakat kita yang dulunya banyak aktivitas, kemudian yang orang aktif masa kini ini lebih banyak yang mungkin ke arah sedentary karena pekerjaan ya, banyak duduknya. Kemudian makanan yang dimakan lebih banyak ke fast food karena mereka sibuk dapatnya makanannya seperti itu. Kemudian olahraga hanya weekend saja, apalagi ketambahan sama pandemi ya, yang mereka memang nggak bisa nih kalau harus banyak melakukan aktivitas fisik di luar. Nah, akhirnya mau nggak mau nih beberapa penyakit kronis akhirnya meningkat. Menurut data riset kesehatan nasional dari pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ternyata mulai tahun 2013 dibandingkan dengan 2018 ada peningkatan tren penyakit diabetes mellitus di Indonesia. Mulai dari angka 6,9% jadi 8,5%. Meningkatnya mungkin kelihatan persentasenya tidak banyak ya, sekitar 2,5%. Tapi ketika kita mengalikan dengan jumlah total penduduk di Indonesia, maka itu sebenarnya peningkatan yang sangat banyak sekali. Bahkan ada data dari dunia dikatakan bahwa untuk angka diabetes di dunia sendiri angkanya naik 6,2% selama pandemi ini aja. Dan akhirnya nih di Indonesia sendiri ternyata jadi negara nomor 7 dengan penduduk penderita diabetes terbanyak di dunia. Menyenangkan kah? Enggak banget gitu ya. Karena ternyata diabetes ini punya komplikasi yang luar biasa ke depannya.
Dan kita perlu tahu nih, selain memang komplikasi yang sangat tidak menyenangkan nih di belakang hari, ketika kita menjambut bulan puasa seperti ini, saatnya kita ibadah berpuasa, kita kadang-kadang jadi bingung, boleh nggak sih orang diabetes ini berpuasa gitu. Oke, kita akan bahas dulu nih sebenarnya diabetes itu apa sih gitu ya. Diabetes mellitus itu apa sih gitu. Kita mungkin banyak mengenal kata-kata diabetes ini lebih familiar dengan kata kencing manis gitu. Penyakit dengan gula darah yang meningkat. Kalau secara pengertian dari WHO itu sendiri, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang disebabkan karena ketidakmampuan tubuh kita untuk memproduksi hormon insulin, atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin ini. Dan hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah kita gitu. Terus bisa nggak kita mengenali orang itu kena diabetes atau tidak begitu ya? Sebenarnya untuk tanda-tandanya yang paling sering kita lihat di sekitar kita banyak sekali. Seperti tadi ya, kalau misalkan tadi disampaikan secara angka dunia aja, angka diabetes naik 6,2%, maka itu perbandingannya adalah 1 dari 25 penduduk di Indonesia, atau 10% dari penduduk di Indonesia itu mengalami diabetes. Jadi pasti kita di sekitaran kita, orang-orang terdekat kita, karena 1:25 ya, kita pasti akan menemukan penderita diabetes. Tanda-tandanya apa nih paling gampang gitu ya? Yang paling kelihatan salah satunya dan mudah diidentifikasi adalah ketika kita punya luka nggak sembuh-sembuh. Nah itu salah satu tanda nih, ketika kita jatuh nih, atau kita ada mungkin trauma bekas luka sedikit tapi kok lama nih nggak kering-kering, normalnya kan seminggu sembuh gitu, ini dia lama nggak kering-kering, maka perlu cek gula darah ya, untuk ngetes nih kita diabetes atau enggak, kita ada kencing manis atau enggak. Itu yang pertama. Tanda lain kita punya namanya trias ya, punya 3 tanda spesifik untuk dikatakan sebagai diabetes. Pertama, ada peningkatan rasa haus gitu. Sering rasanya haus aja. Aku ini udah minum cukup gitu. Minumku udah banyak, tapi kok rasanya haus terus. Hausnya tuh kayak nggak terobati pakai minum bergelas-gelas air. Jadi sering haus, jadi bolak-balik minum. Kedua, buang air kecil lebih dari biasanya. Habis minum banyak kan memang biasa dong jadi buang air kecil sering gitu ya. Tapi di sini yang jadi khas adalah buang air kecilnya ini di malam hari. Normalnya kita kalau malam itu bisa nahan kencing sampai besok pagi. Jadi kita nggak malam itu normalnya kita nggak bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah tapi pada penderita diabetes ini dia akan lebih mudah untuk buang air kecil malam hari, dan biasanya bisa lebih dari 3 kali. Maka kalau kita udah ada gejala buang air kecilnya ketika terutama di malam hari lebih dari 3 kali, maka nggak ada salahnya kalau kita cek gula darah kita. Kemudian tanda-tanda yang lain lagi adalah kehilangan berat badan tanpa kita melakukan aktivitas yang berat gitu. Aku nih makannya banyak, aku nih cukup lah ya, makan itu nggak kurang, tapi berat badanku tambah lama tambah turun gitu. Kok berkurang terus gitu ya. Dalam 6 bulan terakhir ini bukan makanku banyak banget, nafsu makanku meningkat, tapi berat badannya tambah turun. Itu juga salah satu tanda dari diabetes. Tandanya gula dalam darah kita naik tinggi. Tanda yang lain adalah tadi nafsu makan meningkat, pengen makan terus gitu ya. Jadi nggak ada kenyangnya, pengen makan terus, tapi berat badannya turun gitu ya. Apa lewat pengen makan, apa lewat pengen makan, musang lewat juga mau dimakan gitu, semua mau dimakan. Maka perlu kita cek juga gula darah kita. Kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, gampang haus, kemudian gampang lapar nih, berat badannya turun, buang air kecil di malam harinya jadi sering ngerasa lelah, capek banget. Aktivitasnya nggak capek-capek banget, padahal aktivitas fisiknya itu ya cuman gitu-gitu aja, tapi ternyata capek pol. Rasanya itu badan kayak habis aktivitas berat banget gitu, habis nge-gym berapa jam gitu. Rasanya sampai seperti itu, padahal aktivitas kita nggak berat gitu. Atau padahal udah tidur malam enak, ngerasa tidurnya enak, tapi bangun pagi masih rasanya kayak orang digebukin gitu, masih capek pol. Nah itu kita perlu, salah satu tanda ya, walaupun itu bukan tanda yang
fix karena harus ada tanda-tanda yang lainnya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita lakukan cek gula darah. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah sariawan yang terus-menerus terjadi. Jadi kita nggak kegigit nih, nggak ada gosok gigi salah sampai kena langit-langit kita gitu, atau sampai kena gusi maupun sekitaran mulut kita, tapi kok cepet sariawannya berulang gitu. Dan kalau udah sariawan lama nggak sembuh-sembuh, itu juga salah satu tanda. Dan yang terakhir adalah menurunnya pandangan kita. Jadi pandangan kita jadi kabur. Kalau mungkin perlu diperhatikan beberapa hal ya. Pandangan kabur itu memang bisa karena banyak faktor. Bisa karena kalau yang sekarang sih karena kita banyak interaksi dengan gadget ya, dengan laptop, dengan gadget kita yang pasti penggunaannya sudah lebih dari 3 jam per hari. Sehingga memang ada potensi kelelahan karena melihat layar laptop atau komputer kita secara berlebihan. Tapi tetap jiwaspada juga ketika pandangan kita mulai ngabur, mulai nggak jelas nih, tambah lama kok tambah nggak jelas, disertai dengan tanda-tanda yang lain tadi, maka cek gula darah kita. Nah, untuk pengecekannya, apakah harus gula darah puasa dan 2 jam setelah puasa nih? Apa boleh nggak aku ngeceknya ini dengan gula darah sewaktu aja? Jadi nggak usah pakai puasa-puasaan nih, aku langsung cek sekarang aja, bisa nggak gitu? Bisa banget gitu. Ada beberapa standar dikatakan sebagai diabetes ketika gula darah acak kita tuh berarti kita tanpa melakukan puasa, pemeriksaannya ketika waktu diperiksa secara acak nilainya lebih dari 200. Nah, ketika sudah angkanya acak lebih dari 200 dan disertai dengan gejala-gejala yang tadi nih, gampang lapar, gampang haus, gampang lelah, berat badannya turun, maka itu tanda-tanda diabetes mulai ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, sebenarnya sebelum diabetes ini terjadi, tubuh itu pasti ngasih tanda. Nggak mungkin tiba-tiba itu nggak ngasih tanda apa-apa, tiba-tiba kita diabetes. Nggak. Tapi kita sebelum fase diabetes ada yang namanya pre-diabetes. Nah, mungkin tanda-tanda ini tidak kita sadari, padahal sudah keluar gitu ya. Maka ketika tahap pre-diabetes ini terjadi, sebenarnya fase ini tuh masih mungkin sekali untuk disembuhkan, untuk tidak menjadi diabetes. Karena kalau udah dibiarkan, udah menjadi diabetes, maka itu akan lebih sulit untuk dikendalikan. Nah, prediabetes ini adalah cikal bakalnya sakit kencing manis atau diabetes itu sendiri. Ketika itu didiamkan, maka sepertiga kasusnya akan menjadi diabetes pada waktu 5 tahun. Jadi kalau kita udah mulai mengalami gampang haus, gampang lapar, gampang capek gitu ya, terus kita nggak ngecek badan kita sendiri, maka dalam waktu 5 tahun, ketika kita biarkan gejala-gejala itu, kita nggak preventif untuk kemudian ngontrol kondisi kita, maka potensi jadi diabetes dalam 5 tahun. Sepertiganya tetap menjadi prediabetes dan sepertiganya bisa kembali normal ketika kita merubah salah satunya pola hidup kita. Dan kondisi prediabetes ini adalah kondisi terbaik untuk merubah pola hidup kita supaya tidak menjadi diabetes. Tanda-tandanya apa? Tadi yang saya sebutkan tadi ya, tentang tanda dan gejala untuk diabetes. Dan kemudian apalagi nih selain kalau aku nggak keluar tanda, perlu nggak aku cek untuk gula darah? Perlu, nggak apa-apa, terutama kalau kita punya keturunan dengan keluarga yang diabetes. Ketika gula darah kita normalnya saat puasa kurang dari 110 atau saat acak kurang dari 140, itu kondisi terbaik. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan nih kita dicek acak gula darahnya udah angka 160, udah angka 170. Nah, ini tanda-tanda awal yang kita sebut sebagai prediabetes. Ini adalah saat terbaik untuk melakukan konsultasi. Kita harus apa nih kalau kondisinya kayak gini gitu ya. Kita harus bagaimana nih kalau kondisinya seperti ini. Yang perlu dirubah apa aja? Makannya kah? Udah perlu pakai obat kah? Atau pola hidupnya aja? Maksudnya harus olahraga tertentu dan sebagainya. Datang konsultasi ke dokter untuk ngecek nih kalau kondisiku kayak gini, berarti
apa yang harus saya lakukan gitu. Baik, itu mungkin tadi gambaran awal tentang kondisi diabetes yang ada di Indonesia, kondisi banyaknya pasien kencing manis dan potensi pertumbuhannya karena memang perubahan gaya hidup dan sebagainya yang ada di Indonesia. Jangan mau jadi bagian dari salah satunya ya, kita harus berubah. Kemudian nanti dengan mengetahui seperti ini, maka sebenarnya boleh nggak sih pasien diabetes itu berpuasa? Nanti akan kita bahas di segmen kedua. Yuk, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Oke teman sehat, kembali lagi nih kita sekarang masuk ke segmen yang kedua. Di segmen tadi yang pertama kita kan sudah membahas kondisi pasien diabetes yang saat ini ada di Indonesia, dan kita juga ngebahas tentang tanda-tandanya orang diabetes itu apa saja. Nah, di segmen yang kedua ini mungkin kita akan bahas dulu nih sebelum masuk ke permasalahan yang mungkin timbul terhadap orang diabetes yang berpuasa. Kita akan bahas dulu kenapa sih orang diabetes bisa terjadi, kenapa diabetes itu bisa terjadi kepada kita. Mungkin saya akan cerita dulu nih kalau prosesnya terjadi diabetes itu sendiri. Jadi gambarannya nih, ketika kita itu makan, tubuh itu akan menurai makanan kita, terutama karbohidrat yang kita makan, untuk dirubah menjadi gula atau menjadi glukosa. Nah, di dalam tubuh kita tuh ada namanya sebuah hormon yang namanya insulin, yang dia diproduksi oleh pankreas, di mana dia itu akan memerintahkan sel tubuh kita untuk menyerap gula tersebut menjadi energi. Nah, kondisi diabetes ini terjadi ketika insulin itu tidak dihasilkan atau ternyata insulin tadi tidak bekerja dengan baik. Sehingga akibatnya gula-gula tadi yang harusnya dirubah menjadi energi nggak bisa dirubah jadi energi. Akhirnya gula-gula tadi menumpuk dalam darah kita sehingga kadar gula di dalam darah kita menjadi tinggi. Sehingga kita bilangnya sebagai diabetes itu tadi. Jadi diabetes kondisi saat insulin kita, hormon kita tadi nggak bisa kerja, nggak bisa diproduksi atau dia nggak bisa bekerja secara efektif atau maksimal. Kemudian kalau diabetes sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam. Yang banyak terjadi untuk di Indonesia, bahkan untuk di dunia sendiri adalah diabetes tipe 2. Kalau tipenya sebenarnya ada 2 tipe ya. Ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Kemudian nanti akan saya jelaskan dulu nih, apa sih diabetes tipe 1, mungkin sebagai gambaran umum ya, dan diabetes tipe 2. Bedanya apa dan kita harus ngapain nih kalau ada kondisi seperti itu. Yang pertama, untuk diabetes tipe 1. Jadi, diabetes tipe 1 itu adalah kondisi ketika pankreas kita, pankreas itu organ tubuh dalam tubuh kita ya, yang tadinya harusnya dia memproduksi hormon insulin, tapi dia berhenti memproduksi insulin. Jadi pankreasnya mogok nih, gak memproduksi insulin lagi. Sehingga glukosa tadi numpuk di dalam aliran darah. Karena nggak ada insulin tadi, akhirnya gula dalam darah kita menjadi sangat tinggi. Untuk penyebabnya, para ilmuwan
sebenarnya nggak mengetahui secara pasti apa sih penyebab diabetes tipe 1 ini. Tetapi hasil sampai saat ini yang mereka percayai adalah masih banyak diabetes tipe 1 itu dipengaruhi oleh faktor genetika, atau yang kedua diakibatkan karena infeksi virus yang kemudian merusak sel yang menghasilkan insulin tersebut di pankreas. Untuk kondisi diabetes tipe 1 ini kurang lebih kondisinya 10% lah ya dari total diabetes yang ada di kondisi diabetes secara keseluruhan gitu. Ketika memang sel pankreas ini tidak memproduksi insulin, maka kejadiannya bukan terjadi pada orang dewasa, tapi diabetes tipe 1 ini lebih sering terjadi pada usia muda. Jadi bahkan anak-anak pun bisa terkena diabetes. Jadi kalau kita diindikasikan awal nih, anak-anak kok diabetes bisa ya gitu. Bisa banget gitu. Ya tadi penyebabnya sih pastinya nggak diketahui gitu ya, tapi beberapa yang menyatakan bahwa itu memang karena faktor genetika ataupun karena infeksi virus sehingga pankreasnya tadi nggak memproduksi insulin lagi. Usia muda bisa banget. Jadi gimana dong kalau misalkan kejadiannya pada usia muda? Maka biasanya para ahli, para dokter yang terapi yang diberikan lebih banyak dengan terapi insulin langsung karena mereka udah nggak punya insulin gitu, jadi harus pakai terapi insulin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 2 ini kondisinya adalah pankreasnya tidak cukup menghasilkan insulin, atau ternyata ada nih insulinnya, hormon insulinnya ada diproduksi tapi dia tidak bekerja secara efektif. Ini lebih sering terjadi pada kondisi dewasa muda atau semakin usia. Kenapa? Karena memang semakin usia fungsi sel kita sudah menurun. Ketika fungsi sel itu menurun, maka hormon yang dihasilkan dari sel kita tadi memang nggak sebagus fungsinya seperti waktu kita muda. Kalau waktu muda bisa terjadi juga nggak dewasa muda? Bisa banget gitu. Karena kondisi diabetes tipe 2 ini tidak terproduksinya insulin pada yang disebabkan karena diabetes tipe 2 ini karena beberapa faktor yang mencetuskan sehingga pankreas tadi nggak bisa memproduksi hormon yang insulin dengan jumlah yang cukup gitu. Apa aja penyebabnya gitu? Rata-rata karena gaya hidup kita sendiri gitu. Ya tadi ya, kita jarang aktivitas fisiknya, terus makannya banyak gitu ya, makannya banyak, nggak pernah aktivitas fisik gitu. Ketika dia masih muda mampu tuh insulinnya mengelola dengan baik, tapi lama-kelamaan kan capek juga ya ketika gula darahnya, ketika yang dimasukin banyak nih, yang harusnya gula dirubah jadi energinya banyak, karena jumlah insulinnya juga seperti itu, maka akhirnya gula darah dalam tubuh kita juga meningkat. Jadi ini sering terjadi pada dewasa muda yang habitnya, yang kebiasaannya memang nggak bagus tadi. Olahraganya kurang, makannya banyak, kemudian stresnya tinggi. Kenapa stres itu bisa berpengaruh juga terhadap hormon kita ya? Karena ketika stres itu memang akan mempengaruhi banyak hal, salah satunya hormon, salah satunya juga insulin kita ini tadi. Ketika kita stres maka akan berpotensi gulanya tadi nggak bisa dikelola dengan baik oleh insulin kita. Akhirnya mau nggak mau pasti gula dalam darah kita juga akan meningkat, nggak bisa dikelola dengan baik. Kemudian pertanyaannya nih, selama ini orang yang kena diabetes apakah hanya orang yang gemuk saja gitu ya? Ketika gaya hidupnya nggak bagus nih, kan dia berpotensi gemuk nih. Apakah hanya orang yang gemuk saja yang kemudian berpotensi jadi diabetes gitu, penderita diabetes? Kalau orang kurus mungkin nggak sih kena diabetes gitu? Sebenarnya mungkin banget ya, karena ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi hormon insulin ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor obesitas saja gitu ya. Jadi perbaruan sel yang diakibatkan karena aktivitas fisik dan yang lain-lain itu juga salah satunya akan menunjang kesehatan dari organ pankreas ini sehingga untuk memproduksi sel insulin jangka panjang. Jadi jangan kemudian ngerasa aman-aman aja, aku kurus kok aku nggak mungkin nih kena diabetes gitu ya.
Padahal salah satu tandanya tadi ya, ketika kita makannya banyak nih, kemudian rasanya lapar, terus nggak berhenti-berhenti, pengen makan apa aja, tapi tambah lama kok tambah kurus, maka kita perlu mewaspadai nih, jangan-jangan nih kita masih punya pankreas yang bagus, mempunyai fungsi hormonnya itu dikeluarkan nih, insulinnya tetap ada, tapi ternyata dia tidak efektif. Begitu, atau pankreasnya ternyata mulai berkurang nih fungsi dari mengeluarkan hormon insulinnya. Maka yang bisa kita lihat di sini bahwa bukan hanya orang kurus, orang gemuk saja nih yang bisa kena diabetes, tapi orang kurus pun masih bisa kena diabetes. Oke, begitu. Nah, kemudian permasalahannya nih, kalau saya sudah kena diabetes nih, atau saya pre-diabetes nih, boleh nggak sih saya puasa gitu? Kalau saya diabetes itu kan saya harus minum obat, baik obat oralnya kita bilangnya obat yang tablet-tablet yang diminum rutin, atau ada beberapa penderita diabetes yang harus mereka memakai insulin secara rutin. Boleh nggak mereka berpuasa gitu ya? Nih, mama saya ternyata diabetes nih dan harus pakai insulin, dok. Penggunaannya nanti gimana ya, dok? Berubah nggak? Boleh nggak sih tetap berpuasa gitu? Ada beberapa hal nanti yang harus kita perhatikan ya, karena memang ini kondisi khusus untuk pasien diabetes ya. Beberapa hal yang menyatakan memang yang harus menjadi gambaran awal adalah orang dengan yang mau puasa itu gula darahnya diusahakan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang terkontrol. Nah, kalau nggak terkontrol gimana nih, dok? Masa nggak boleh puasa? Gitu. Di beberapa ahli kemudian menyatakan bahwa sebenarnya penderita diabetes itu masih boleh berpuasa. Asalkan tadi syaratnya kadar gulanya terkontrol atau tergolong stabil. Ketika dia naik turunnya itu masih ini banget ya, naik turun banget gitu ya. Sekali waktu kadang-kadang masih 230, sesekali waktu tiba-tiba habis minum obat gula darahnya di bawah 70, misalkan seperti itu, maka itu harus konsultasi dulu dengan dokternya, harus seperti apa nih gitu. Tapi ketika dia kondisi umumnya stabil, gula darahnya cenderung normal, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, yang perlu jadi tanda adalah beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan. Ada dua hal. Yang pertama, tanda secara objektif yaitu pemeriksaan gula darah. Yang kedua adalah tanda subjektif yang dirasakan oleh penderita diabetes itu sendiri, yang kemudian menjadi penanda dia boleh puasa atau tidak begitu. Yang mungkin kalau objektif jelas itu harus konsultasikan dengan dokter. Ketika dia nggak stabil tadi, maka harus konsultasi dulu nih sebelum berpuasa. Tapi kalau dia stabil, maka kita harus paham tanda-tanda subjektif, tanda-tanda yang dirasakan oleh penderita diabetes itu sendiri. Kapan dia harus berbuka atau masih boleh lanjut begitu. Salah satu tandanya ketika dia merasa pusing berlebihan, pusing banget gitu ya, atau ngerasa lelah disertai dengan keluar keringat dingin, atau merasa badannya nggak enak semua. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi tanda-tanda hipoglikemik atau kadar gula dalam darahnya sangat rendah. Sehingga itu juga bahaya nih, kalau gula dalam darahnya sangat rendah sekali juga harus akan berpotensi bahaya untuk tubuhnya, maka harus segera berbuka. Nggak harus nunggu maghrib nih, nggak harus nunggu waktunya buka nanti, tapi harus berbuka sekarang. Itu kenapa? Karena kalau orang hipoglikemik pasti dia nantinya akan berdampak kepada tubuhnya, bisa sampai pingsan dan berpotensi juga sampai kepada kematian begitu. Tadi ya, jadi tanda yang harus diwaspadai ketika dia merasa pusing berlebihan, ketika dia ngerasa sangat lemes, kemudian disertai dengan keringat dingin, maka saatnya berbuka. Harus langsung berbuka puasa, jangan ditunda, jangan dipaksakan untuk melanjutkan berpuasa. Nah, beberapa ahli mengatakan sih sampai saat ini banyak penderita diabetes itu yang pada saat bulan puasa
mereka yang walaupun masih kondisinya belum stabil, gula darahnya masih di atas 200, mungkin 230, 250, itu masih mampu berpuasa. Biasanya rata-rata memang karena keyakinan dirinya sangat kuat. Dan memang ada beberapa tips yang nanti akan kita bahas ya nanti di sesi berikutnya, di segmen yang ketiga, untuk mengetahui dan tetap fit saat penderita diabetes saat berpuasa nantinya. Baik teman sehat, jadi mungkin ini gambaran ya tadi, gambarannya kenapa sih orang itu bisa kena diabetes, kemudian penyebabnya apa saja, gambaran diabetes itu ada apa saja, dan ini tadi potensi permasalahan yang akan timbul ketika orang diabetes itu berpuasa. Untuk di segmen yang ketiga nanti kita akan bahas tips-tipsnya supaya penderita diabetes ini masih boleh berpuasa dengan aman dan menyenangkan. Oke, teman sehat? Oke, kita akan lanjut kepada nanti segmen yang ketiga. Teman sehat, kita masuk segmen yang ketiga. Di segmen ini kita akan membahas tips-tips yang ringan dan mudah nantinya diaplikasikan, terutama buat penderita diabetes untuk mempersiapkan puasanya. Tadi kita udah tahu ya penyebab terjadinya diabetes itu apa saja dan kemungkinan yang terjadi nih ketika orang diabetes melakukan puasa. Maka apa nih yang harus kita persiapkan? Ada beberapa tipsnya nih. Yang pertama yang wajib dilakukan adalah konsultasi ke dokter masing-masing. Konsultasi ke dokter ini penting sekali, terutama buat penderita diabetes. Karena tadi ya kita udah sempat cerita sebelumnya bahwa penderita diabetes itu sangat mungkin sekali saat berpuasa bisa mengalami suatu kejadian yang namanya hipoglikemik, yaitu turunnya kadar gula dalam darah yang sangat rendah, yang itu akan membahayakan sekali terutama untuk penderita diabetes karena dia akan berpotensi kepada kematian. Nah, pada saat konsultasi apa saja yang harus ditanyakan? Jadi yang pertama, terutama konsultasi tentang penggunaan obat. Kalau saya pakai obat jenisnya A, harus saya minum kapan dok? Gitu. Waktu sahur tetap diminum nggak dok? Gitu. Ini yang harusnya 3 kali sehari. Kalau saya berpuasa, apakah dikurangi dosisnya jadi 2 kali sehari kah? Atau bagaimana? Itu harus dikonsultasikan. Untuk penderita dengan pengguna insulin, misalkan yang harus menggunakan suntik insulin sampai 3 atau 4 kali sehari. Nah, ini saat berpuasa gimana nih? Harus dikurangi kah? Atau unitnya, dosisnya yang dikurangi atau jumlah suntiknya nih yang harus dikurangi? Nah, yang kayak gini itu nggak boleh diputusi sendiri. Jadi kalau kita ada sakit diabetes, untuk penderita diabetes, orang tua kita ada diabetes, maka kita harus ajak dulu nih untuk konsultasi ke dokter untuk melihat potensi ada yang perlu obatnya diganti atau tidak, penggunaannya seperti apa, dan kapan tanda-tanda kewaspadaan kita perlu stop untuk berpuasa dan harus berbuka. Itu note yang pertama ya, harus konsultasi ke dokter karena kondisi tiap orang nggak sama. Jadi di sini saya nggak bisa menyarankan bahwa ya udah berarti dikurangi aja dosisnya, tinggal pagi sama waktu buka gitu. Oh nggak usah minum aja,
orang puasa itu bagus kok gitu. Nggak bisa seperti itu, karena masing-masing orang dengan diabetes punya kondisi yang sangat personal, dan yang paham adalah dokter masing-masing. Itu yang pertama. Baik, kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan nih? Yang kedua adalah tentang tips milih makanan dan pengaturan jadwal makan. Jadi pada penderita diabetes ada beberapa hal nih terkait proses sahur dan berbuka, tentang makannya, tentang pilihan menunya harus gimana. Ini ada beberapa tips supaya gula darahnya nantinya nggak terlalu rendah atau nggak berpotensi terjadi hipoglikemik atau nggak melonjak tiba-tiba naik. Yang pertama nih yang harus dilakukan adalah hindari makan berlebihan saat sahur atau berbuka. Jadi kalau puasa itu cenderungnya yang paling sangat dinantikan adalah saat berbuka ya. Bahkan untuk penderita diabetes ya, kalau buka itu rasanya pengen makan semuanya, muanya itu nampak sangat istimewa gitu. Tapi di sini bener-bener perlu diperhatikan, terutama penderita diabetes ya, mengatur porsi makan. Kenapa? Karena ketika kita makan berlebihan, terutama saat berbuka, itu akan berpotensi memicu lonjakan gula darah yang sangat tinggi gitu ya. Jadi harus ngatur banget nih untuk penderita diabetes ya, harus tahu mana yang harus dipilih dan dipilah dulu, mana yang harus dimakan dulu saat berbuka ataupun sahur. Baik, yang pertama tips saat sahur ya. Untuk sahur yang disarankan untuk penderita diabetes adalah makan sahur itu mendekati waktu imsak. Jadi saat waktu sahurnya habis, dibikin mepet gitu, dibikin sahurnya itu mepet mendekati waktunya habis menjelang waktu subuh. Kenapa? Supaya waktu pertahanan terhadap rasa lapar kita itu lebih singkat daripada ketika kita sahurnya lebih dini hari, lebih malam gitu ya. Imsaknya nih jam 4:45, ya diusahakan mepet jam segitu aja. Jangan sahur jam 2:30 gitu, kemudian tidur lagi. Itu akan mengakibatkan rasa lapar yang lebih terasa ya nantinya. Nah, kemudian pun ada beberapa saran nih untuk pemilihan makanan saat sahur. Yang pertama, yang perlu dikonsumsi adalah karbohidrat yang kompleks. Mungkin kita makan sereal gandum, roti gandum yang utuh, seperti itu ya. Atau sayuran, harus menambahkan sayuran dalam makanan sahur kita. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu punya indeks glikemik yang rendah. Nah, itu akan membantu kita mempertahankan rasa kenyang karena dia diolahnya lebih lama. Begitu. Kemudian boleh ditambahkan adalah protein yang tanpa lemak. Kita bisa ngambil dari protein nabati maupun hewani ya. Kalau nabati bisa dapat dari tahu tempe, kemudian kalau hewani kita bisa ambil dari dada ayam gitu ya, tanpa kulit, makan ikan gitu. Harus pakai protein. Kenapa? Biar kita kenyangnya lebih lama nih. Karena kalau karbohidrat saja, terutama bukan karbohidrat yang kompleks ya, bakalan cepet lapar lagi. Begitu. Itu tipsnya untuk sahur. Kemudian buah boleh nggak? Boleh banget. Jadi untuk mengatasi plus tambahan biar kita nggak dehidrasi, salah satunya makan buah, terutama buah yang mengandung air. Jadi kita tetap berasa seger, diusahakan seger ya minimal setengah hari pertama ya, dan nggak lapar-lapar banget. Itu untuk tips sahurnya. Kemudian pilih makanan yang berserat. Berserat itu apa saja gitu ya. Kalaupun nanti waktu sahur pilihannya mungkin nggak berat-berat ya. Untuk yang karbohidrat kompleksnya, tadi ya bilangnya boleh sereal gandum atau roti gandum. Saat berbuka mungkin kita bisa pilih yang agak berat. Misalkan kita pilih nasi merah atau dari bahan gandum tadi juga, serta sayuran. Karena kalaupun kita berbuka dengan yang seratnya tinggi, dia juga akan membuat kita kenyang lebih lama. Begitu. Kemudian untuk berbuka, pilihannya ketika berbuka, pilih makanan yang
karbohidrat sederhana pada awalnya gitu ya, yang dapat diserap oleh tubuh sehingga tidak mengakibatkan lonjakan gula yang sangat drastis. Apa aja pilihannya? Boleh dipilih kurma ataupun susu. Baru setelahnya kita bisa berikan jeda, baru ambil karbohidrat kompleks seperti beras merah. Boleh nggak makan nasi putih? Boleh, tapi ditaker ya. Ada takarannya sendiri untuk penderita diabetes. Begitu. Kemudian untuk makanan lagi ya, yang perlu dihindari nih untuk penderita diabetes adalah mengurangi gorengan dan makanan yang manis ya. Padahal nih slogan yang selama ini sering kita dengar adalah berbukalah dengan yang manis, begitu ya. Tapi untuk penderita diabetes ini bukan pengecualian ya, tapi manisnya memang perlu pembatasan. Bayangkan nih ketika kita buka puasa awal, kita langsung minum teh manis atau minum kolak manis atau minum es teler, kan pengennya seger-seger ya. Itu lonjakan gulanya pasti akan tinggi sekali. Sehingga yang disarankan untuk berbuka memang bukan dengan makanan atau minuman yang manis tadi, tapi cukup dengan kurma tadi atau susu atau dengan segelas air putih untuk ngawali buka pertama. Setelahnya memang boleh dilanjutkan dengan makan karbohidrat yang kompleks tadi. Kemudian kenapa nggak boleh gorengan gitu? Gorengan tuh enak banget gitu ya ketika kita buka, membayangkan tahu isi gitu ya. Atau kalau orang Malang gitu, di sini kita punya gorengan tempe menjas pakai petis gitu ya, atau pakai cabai hijau, itu rasanya luar biasa gitu. Tapi memang ketika kita makan berlebihan gorengan maupun makanan manis tadi, dia akan berpotensi untuk menimbulkan timbunan lemak dalam tubuh. Nah, kalau lemaknya numpuk lagi, mau nggak mau kita sudah nimbun potensi terjadinya obesitas, potensi terjadinya kenaikan. Kalau lemak tadi otomatis yang menaikkan kadar gula dalam darah. Akhirnya kalau penderita diabetes, ini diabetesnya jadi nggak terkontrol nih, padahal puasa katanya bisa mengontrol gula darah, tapi karena makan kita nggak diatur, maka potensi terjadi peningkatan gula darah itu sendiri. Nah, itu tips untuk dari makan dan minum. Makannya, untuk minumnya gimana nih? Kalau untuk penderita diabetes sebenarnya tetap disarankan seperti orang sehat pada umumnya, tetap sarannya adalah 8 gelas air dalam satu hari. Lah kan puasa gimana ya? Ada pola yang diajarkan nih. Polanya adalah 2-4-2. 2 yang pertama adalah saat sahur, bangun tidur pertama minum 1 gelas air, kemudian kita makan sahur, setelah selesai makan sahur kita minum 1 gelas air lagi. Saat berbuka juga seperti itu, disarankan 1 gelas air, kemudian kita berbuka dengan kurma atau yang lainnya, setelahnya kita tambah 1 gelas lagi. Saat kita mau berangkat sholat isya atau sholat rawih, kita boleh tambah 1 gelas lagi. Saat sholatnya tadi boleh kita tambah 1 gelas, atau setelah sholat rawih kita tambah 1 gelas, sama sebelum tidur 1 gelas. Jadi itu rumusnya adalah 2, 4, dan 2. Jika itu memungkinkan, itu adalah yang terbaik untuk mengurangi potensi terjadinya dehidrasi. Kalau nggak mungkin gimana nih? Ya kita atur sedemikian rupa supaya air itu bisa masuk, nggak harus yang langsung segelas ya, tapi boleh sedikit-sedikit sambil diukur nih, kurang lebih saya udah cukup belum ya. Tambahannya adalah dengan konsumsi buah segar yang banyak mengandung air. Harapannya dengan seperti itu bisa cukup kebutuhan air kita dalam 1 hari. Itu untuk cara konsumsi air putih saat berpuasa. Kemudian tips yang ketiga, jadi selain kita konsultasi ke dokter dulu nih, kemudian pengaturan pola makan nih, yang ketiga adalah tentang olahraga. Nah, olahraga pada penderita diabetes saat berpuasa boleh nggak gitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan dulu nih. Tadi ya harus cek nih di awal dulu gula darah kita rata-rata gimana gitu. Sebenarnya masih boleh-boleh saja kita berolahraga saat berpuasa. Cuman yang perlu jadi kewaspadaan, potensi olahraga yang berlebihan terutama pada penderita diabetes maka akan memicu terjadinya hipoglikemik. Kenapa? Karena yang saat terjadi saat puasa itu sebenarnya gula darahnya kita sudah terkontrol atau cenderung lebih rendah. Ketika itu dipakai lagi buat
aktivitas, terutama aktivitas yang berat, maka akan berpotensi terjadinya hipoglikemik. Sehingga perlu adanya pembatasan untuk olahraga saat berpuasa pada orang diabetes. Tapi boleh nggak gitu? Boleh banget. Yang disarankan adalah mendekati saat berbuka. Jadi mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum saatnya berbuka kita melakukan olahraga. Yang boleh dilakukan olahraganya olahraga ringan. Mulai dari jalan kaki, kemudian bersepeda ringan dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Itu tips yang ketiga. Jadi ada 3 tips yang utama tadi ya. Yang pertama harus konsultasi ke dokter dulu. Kedua, perhatikan pola makan kita, pengaturannya, dan jenis makanan yang kita ambil. Dan yang ketiga adalah tentang olahraga. Dan ternyata di sini dilansir dari Diabetes UK menyatakan bahwa sebenarnya puasa itu bagus buat penderita diabetes. Kenapa? Karena dengan puasa itu akan membantu mengontrol gula darah pasien diabetes. Asalkan syaratnya benar tadi nih. Makan saat sahur dan buka tidak berlebihan, pemilihan makannya betul. Nah, secara tidak langsung pun dengan berpuasa itu akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, ketika berat badan itu turun, maka insya Allah itu akan berpengaruh terhadap terjadinya kesehatannya pankreas kita untuk memproduksi hormon insulin lebih baik lagi. Maka yang harus dilakukan pada penderita diabetes adalah yakin bahwa sebenarnya puasa ini masih banyak banget manfaatnya, asalkan yang dilakukan sesuai dengan saran dari dokter. Baik, mungkin kurang lebih begitu ya tips ringan yang bisa dilakukan para penderita diabetes di rumah untuk mempersiapkan ibadah puasa kali ini. Nah, untuk quotes terakhir bahwa ada quotes menarik dari Thomas Fuller, "Health is not valued until sickness come." Jadi bahwa kesehatan itu memang nggak kerasa harganya sampai kita itu sakit. Kalau kita udah sakit, baru kita benar-benar ngerasakan bahwa kesehatan itu sangat berharga. Jadi buat kita sekarang, maka jaga kesehatan sebaik-baiknya. Buat penderita diabetes sekarang harus yakin bahwa bisa sehat, bisa tetap puasa dengan aman dan nyaman. Oke, baik teman sehat, mungkin sekian diskusi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan terutama untuk penderita diabetes. Saya, Dr. Nia dan seluruh tim undur diri. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Salam sehat.